Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin gureu ulun tuan ban Bandung sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulangi kembali beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi ulangan bagi kita bersama. Pertama sekali khatib mengingatkan kembali sebagaimana wasiatnya Rasulullah dalam setiap ta'lim beliau, dalam setiap khutbah beliau, yaitu Rasulullah senantiasa mengingatkan para sahabat untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, khatib mengajak para jamaah untuk kembali kita mengkaji ulang sebagai ulangan bagi kita bersama kaitan dengan masalah udhiyah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bersama, fasalli li rabbika wanhar. Laksanakan salat li rabbika, bagi Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, mengingatkan kita semua dengan sabda beliau, ma amila ibnu adam yauman nahar. Tidak ada satupun amalan manusia pada hari raya Aidil Adha min amalin ahabba ilallahi ta'ala, yang merupakan suatu amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min irafatid dami, daripada menumpahkan darah kurban. Fa innaha, kata Rasulullah, sesungguhnya kurban itu, lata'atta yaumal qiyamah, sungguh akan datang dia itu menghampiri pemiliknya pada hari kiamat. Biquruniha, disertakan dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha,
pula disertakan dengan seluruh kuku-kukunya yang lengkap. Wa innad dama la yaqa'u bimakanin indallah, dan sesungguhnya darah kurban itu akan tumpah di sisi Allah pada suatu tempat qabla ayyaqa'a fil ard, sebelum darah kurban itu tumpah di atas bumi. Fatibu biha nafsan, kata Rasulullah, maka berbahagialah jiwa-jiwa yang melaksanakan amal ibadah kurban. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengingatkan, abdimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum, besarkanlah kurban-kurbanmu karena sesungguhnya dia itu akan menjadi kendaraanmu di atas siratal mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kurban hukumnya wajib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebahagian daripada karunia-Nya Allah, kurban itu disunnahkan kepada kita ummahnya. Rasulullah bersabda, kurban itu Allah wajibkan kepadaku, tetapi disunnahkan kurban itu kepada kalian, kata Rasulullah. Walau ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan kurban itu wajib, didasari atas ancamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana lahu sa'atun, kata Rasulullah, siapa saja yang memiliki keluasaan rezeki, falam yudhahi, akan tetapi dia itu tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata beliau, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Maka didasari atas hadis Rasulullah ancaman yang demikian, maka sebahagian ulama berpendapat kurban itu wajib. Tapi masyhur di dalam mazhab Syafi'i, para ulama berpendapat tetap kurban itu sunnah muakkadah kepada kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah muakkadah kifayah. Artinya dalam sebuah keluarga ligetannya nalapan tutungku mutuah, sidraw urang saga yang melaksanakan kurban, maka terbebas tuntutan kepada para ahli yang lainnya. Sunnah muakkadah kifayah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala hanya kepada mereka yang melakukannya. Illa, kecuali orang yang melaksanakan kurban mengkasatkan pahala, ya Allah, sampaikanlah pahala kepada kedua orang tua kami, kepada ahli keluarga kami, bahkan kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan membagikan pahala kurban kepada orang yang kita kasat. Walau kurban itu hukumnya dasar adalah sunnah, akan tetapi hadirin sekalian, para ulama berpendapat kurban itu bisa menempatkan hukum wajib. Yang pertama dengan sebab nazar, sebagaimana kita katakan, lillahi alayya an udhiya bihadih, wajib di atasku berkurban dengan binatang ini karena Allah. Dengan sebab kita melakukan nazar, walau itu hanya sebatas nazar ibrah, nazar tanpa dikaitkan dengan sebab apapun, maka hukum berkurban kepada kita wajib. Dan seluruh daging-daging binatang kurban itu milik daripada fakir dan miskin. Karena ketika bernazar, ya Allah, karenamu wajib di atasku berkurban dengan binatang ini, maka binatang itu akan menjadi milik fakir dan miskin. Artinya pemilik daripada kurban tersebut tidak boleh mengambil bahagian daripada kurban nazarnya. Yang kedua, terjadi wajib dengan sebab ta'jil. Sebagaimana katanya, ja'altuha udhiyah, aku jadikan binatang ini sebagai kurban. Sekalipun binatang itu belum cukup usianya, sekalipun binatang itu belum lengkap syaratnya,
tetap binatang itu wajib disembelih menjadi kurban. Tidak boleh dijual, tidak boleh digantikan dengan binatang lain walau dengan binatang yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi wajib dengan sebab ta'yin ataupun isyarah. Hadhihi udhiyah, ini adalah binatang kurban. Maka seketika binatang itu menjadi binatang kurban wajib, artinya wajib disembelih. Akan tetapi ada perbedaannya. Kurban wajib dengan sebab nazar, wajib disembelih dan wajib dibagikan semua dagingnya kepada fakir dan miskin. Tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Berbeda halnya dengan kurban wajib sebab ta'jil ataupun ta'yin. Binatang itu wajib disembelih menjadi kurban, akan tetapi boleh bagi pemilik kurban mengambil bahagian daripada binatang tersebut. Karena yang wajib disembelih menjadi kurban, tidak wajib semuanya dibagikan kepada fakir dan miskin. Menyembelih kurban ketika itu hukumnya wajib, tapi membagi seluruh dagingnya itu tidak wajib. Artinya apa? Boleh dia mengambil sekedar untuk makannya sebagaimana kurban-kurban sunnah yang lainnya. Itulah beda wajib kurban dengan sebab nazar dengan wajib kurban dengan sebab ta'jil dan isyarah. Yang kedua, kurban yang kita laksanakan itu hadirin sekalian akan Allah jadikan sebagai kendaraan bagi kita di akhirat. Coba kita renungkan sejenak. Wajarkah kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup membeli kendaraan akhirat dengan harga yang begitu murah? Coba kita bandingkan dengan kendaraan dunia. Harganya ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran hadirin sekalian. Sanggup mereka itu membelinya bagi orang yang mampu. Harga kendaraan akhirat cuma 3 juta. Coba kita renungkan kembali, pertanyakan kepada diri pribadi, wajarkah kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup melaksanakan kurban? Sedangkan kita sanggup membeli mobil yang harganya ratusan juta, bahkan dalam harga yang miliaran. Tidak malukah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian hadirin sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah, harta itu merupakan bahagian daripada ujian Allah hadirin sekalian. Karenanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji? Tidak, kata Allah, mereka itu tetap kembali akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah, maka maha mengetahui oleh Allah siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Tak kala kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita tasdiqkan dengan hati, kita benarkan dengan hati kita Muhammad benar adalah Rasulullah. Seketika kita itu mendaftarkan diri kepada Allah menjadi hamba yang berhak menerima ujian daripada Allah. Harta, kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan, pangkat, jabatan, anak, itu bahagian daripada ujian Allah. Banyak manusia yang lulus daripada ujian berupa hal yang tidak menyenangkan, berupa ujian Allah, musibah, bala malapetaka. Banyak mereka itu lulus daripada ujian tersebut. Tapi kebanyakan manusia tidak lulus daripada ujian berupa nikmat,
pangkat, harta, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan sebagainya. Kebanyakan manusia tidak lulus, hadirin sekalian. Pula Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Perintah itu ada dua macam, hadirin sekalian. Ada perintah wajib, ada pula perintah sunnah. Bagi mereka yang melaksanakan perintah wajib, bisa saja karena mereka itu takut dan khawatir terhadap ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melaksanakan salat, tunggulah azab neraka, kata Allah. Tidak memberikan zakat, puasa, haji bagi anda yang mampu, tunggulah azab Allah. Mereka mau melaksanakan perintah yang wajib karena khawatir dan takut terhadap ancaman daripada Allah. Tapi ingat, hadirin sekalian, perintah yang namanya amal ibadah sunnah Allah tidak mengancam dengan apapun. Allah ingin melihat sejauh mana keikhlasan kita di dalam mau melaksanakan perintah tersebut. Allah tidak mengancam kita dengan melaksanakan amal ibadah kurban. Mau atau tidaknya terserah kepada anda, seolah-olah demikian kata Allah. Bila mana engkau mau berkurban, maka ingat, aku sediakan kendaraanmu di akhirat kelak, tak kala engkau melewati syiratal mustaqim. Bila engkau tidak mau berkurban, tidak apa-apa kata Allah. Allah tidak mengancam kita, ingin melihat sejauh mana keikhlasan kita. Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran kita. Tak kala Allah menitipkan harta di dalam kekuasaan kita, hadirin sekalian. Oleh karena demikian, kesempatan kita berkurban tahun ini, mungkin saja ini merupakan kesempatan terakhir bagi kita. Belum ada satupun manusia yang mampu meyakini bahwa dia akan hidup di tahun yang akan datang, sehingga dia kembali akan menikmati yang namanya Hari Raya Aidil Adha. Oleh karenanya kata Rasulullah, idza qumta ila shalah, bila mana engkau berdiri ingin melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddi', maka renung dan bayangkan, mungkin itu adalah salat kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepadamu. Tak kala engkau bersedekah, maka renung dan ingatlah, mungkin itu adalah sedekah kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepadamu. Begitu pula hadirin sekalian, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita tahun ini untuk berkurban, bisa saja hadirin sekalian, itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka pergunakanlah kesempatan itu yang telah diberikan Allah. Jangan sampai kita menyesal tak kala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan tak kala berhadapan dengan mahkamah Allah, itu adalah penyesalan yang tiada artinya. Mulailah kita menyesal, yang pertama dengan usia kita yang terus bertambah, tapi amal ibadah kita tidak terus bertambah, bahkan semakin berkurang. Mulailah menyesal bagi kita yang telah banyak melaksanakan berbagai macam amal kemaksiatan, akan tetapi hati kita belum tergerak dan terbuka untuk taubat kepada Allah. Marilah kita menyesal bagi kita yang telah mengumpulkan harta yang haram, kedudukan yang haram. Tinggalkanlah semua itu, karena semua kita akan berhadapan dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kurban yang akan kita laksanakan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujudkan menjadi kendaraan kita. Tak kala kita melewati siratal mustaqim, hendaknya Allah melewati kita bersama kendaraan kita menuju tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بالعلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.